Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami. Pagi hari ini kami mau membukakan hati kami. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Maka bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita kembali mau disirami oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Amang Sintua B. Sianturi. Salam, selamat pagi semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita juga akan mendengarkan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Inang Nyonya Simbolon Boru Sinaga. Halo, salam sehat. Selamat pagi buat kita semua. Terima kasih untuk pembacaan firman oleh Amang Sintua Sianturi. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang dapat kita lakukan agar kita dapat berakar di dalam Tuhan? Saya mohon penjelasan dari Amang Pendeta. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia, serta bertumbuh di dalam iman pengharapan. Ini adalah sebuah seruan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana mereka diharapkan bisa bertahan dalam berbagai-bagai ajaran-ajaran yang tidak pasti, ajaran-ajaran yang boleh mengganggu iman percaya mereka kepada Yesus. Itu sebabnya penting sekali bagaimana iman kita ini harus berakar dan bertumbuh serta dibangun di dalam Kristus. Tentu ini adalah sebuah analogi yang serupa yang disampaikan oleh Paulus ketika sebuah tanaman yang senantiasa dikasih pupuk yang bagus, disirami dengan air, maka diharapkan tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik.
Dan itu dimulai dari akar. Sehingga ketika tanaman ini tinggi dan semakin bertumbuh, maka tanaman ini akan kokoh dari terpaan angin yang kencang. Sehingga tanaman itu tidak menjadi roboh, tetapi dia justru akan semakin kokoh. Demikianlah halnya gambaran yang serupa di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita memiliki siraman rohani yang semakin bagus, ketika mendengarkan firman Tuhan secara teratur dan menjadikannya menjadi inspirasi hidup kita, maka percayalah hidup kita ini akan semakin kokoh, berakar secara rohani, tidak mudah diombang-ambingkan dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, pernyataan Paulus ini bukan hanya bermanfaat pada gereja mula-mula di zaman Kolose, tetapi itu sungguh sangat berarti di dalam kehidupan kita saat ini. Bukankah dalam kehidupan kita saat ini juga ada banyak hal yang menerpa kehidupan kita? Ada banyak hal yang menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada kata lain selain daripada kita harus memang benar-benar berakar secara rohani di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Karena semakin kita menancapkan akar rohani kita akan firman Tuhan yang terus menyinari hidup kita, maka kita akan semakin kuat dan semakin kokoh, dan iman kita pun semakin bertumbuh. Bapak Ibu yang terkasih, akar itu tertancap begitu kuat, membuat tumbuhan itu menjadi bagus dan juga menghasilkan buah yang manis. Itu juga mau menggambarkan dalam kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan kita ini akan menjadikan hidup kita ini semakin berbuah, semakin memperlihatkan hal-hal yang baik, sehingga nyatalah bahwa hidup kita ini menjadi gambar Kristus itu. Hidup kita ini menjadi hidup yang berguna, yang memperlihatkan sisi-sisi positif di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan saat ini adalah orang yang berakar di dalam firman Tuhan itu, dia akan memiliki rasa syukur yang sangat luar biasa. Itu sudah secara otomatis. Orang yang tinggal di dalam tuntunan firman Tuhan itu, hidupnya akan terus bersyukur. Hidupnya akan terus memuliakan Tuhan. Dan baginya tidak ada beban untuk bersyukur kepada Tuhan, tetapi adalah menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kesempatan baginya untuk memperlihatkan betapa Tuhan itu sungguh luar biasa dalam pemeliharaan di dalam kehidupannya. Biarlah firman Tuhan ini juga semakin membuat kita semakin mantap di dalam pertumbuhan iman kita, semakin menjadikan kita menjadi berbuah, membuahkan buah yang manis, sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang, bisa dirasakan kehadiran kita menjadi bermanfaat di mana kita berada di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan ini terus memberangkatkan kita dalam hari-hari kehidupan kita semakin bersemangat dan semakin bersukacita melakukan banyak hal yang berkenan di mata Tuhan. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.